Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita dalam menjalani hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hidup melakukan akan kehendak-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Supaya firman Tuhan yang kami terima saat ini
itulah yang akan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, ketika firman Tuhan berkata kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka kita harus mengerti kata anaknya itu menunjuk kepada pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tahu bahwa orang yang berada di dalam Yesus adalah orang yang dipilih oleh Allah sejak semula, maka sebagai orang percaya seharusnya kita tidak perlu takut terhadap apapun yang akan terjadi di dalam hidup ini. Sebab Allah yang memilih kita adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara, jika kita benar-benar menyadari akan hal ini dan kita berani mempertaruhkan segenap hidup kita demi memiliki dan mengalami Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, kita terus berjalan bersama-sama dengan Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling beruntung. Sekali lagi, saya katakan kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling beruntung. Tetapi ingat, kekayaan yang dimaksudkan di sini bukanlah kekayaan secara materi, ya. Bukan juga keuntungan seperti mendapatkan hadiah tertentu dengan nilai jutaan atau miliaran rupiah. Bukan. Tetapi kekayaan dan keuntungan yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan dan keuntungan yang kekal. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Sebab apalah artinya kita memiliki dan mengalami Tuhan hanya untuk mendapatkan kekayaan hidup yang hanya sementara, kekayaan hidup yang tidak bernilai kekal, kekayaan hidup yang fana, yang hanya bertahan 70-80 tahun selama kita masih hidup di dunia ini, dan setelah itu semuanya hilang lenyap. Untuk apa? Firman Tuhan katakan begini, Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara perhatikan itu. Persoalannya sekarang adalah, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita benar-benar serius mau memiliki dan mengalami Tuhan di dalam sepanjang langkah hidup yang kita jalani saat ini atau tidak? Dan harus diingat, harga yang harus kita bayar untuk memiliki dan mengalami Tuhan di sepanjang hari hidup kita adalah segenap hidup kita harus diserahkan kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, harga yang harus kita bayar adalah segenap hidup kita harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berani mempertaruhkan segenap hidup kita demi memiliki dan mengalami Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Dengan demikian, saudaraku, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan kekal. Ingat apa yang firman Tuhan katakan,
Dan ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya ulang sekali lagi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan yang bernilai kekal, yang tidak akan pernah hilang, yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk melepaskan segala sesuatu yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup yang sementara. Rasul Paulus melakukan akan hal itu. Saudaraku, ketika kita berani melepaskan semuanya itu dan kita memilih untuk hidup bagi Tuhan saja, maka hal itu adalah pilihan hidup yang tepat, yang akan membawa kita untuk meraih kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Sebab kesuksesan hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Ini kesuksesan hidup yang sesungguhnya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Ya saudaraku, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki prinsip hidup seperti ini akan membuat kita berani mempertaruhkan hidup kita untuk tidak lagi menginginkan apapun yang ada di dunia ini. Keindahan dunia dengan segala kesenangannya akan menjadi pudar di mata kita, saudaraku, karena kita hanya punya satu keinginan, kita hanya punya satu kesenangan, kita hanya punya satu kesukaan dan kebahagiaan hidup, yaitu Tuhan saja dan bukan yang lain. Saudaraku, prinsip hidup seperti inilah yang akan membuat kita berani berkata, seperti yang dikatakan Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki prinsip hidup seperti ini, maka prinsip hidup seperti inilah yang akan membuat kita terlihat berbeda dengan dunia ini. Ya, kita memiliki pikiran yang realistis, yang bagi orang-orang dunia tidak realistis. Tetapi kita tahu ini yang benar, ini yang sesungguhnya. Sekalipun di mata orang-orang dunia kita bisa saja dipandang melakukan kebodohan terbesar karena memilih untuk tidak menikmati dunia ini. Tetapi kita percaya ini yang benar, ini yang realistis. Sebab kita tahu bukan hidup hari ini yang kita tuju, tetapi kehidupan yang kekal yang kita kejar. Meskipun kita dipandang sebagai orang yang bodoh karena pilihan hidup kita yang demikian, kita harus tetap percaya bahwa memiliki dan mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu adalah keputusan hidup yang terbaik yang akan membawa kita untuk memperoleh kekayaan hidup, keuntungan hidup yang besar. Ketika nanti kita berada di balik kematian, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita
supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh membuka mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ketika kami mengalami Engkau, ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Allah di dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Kami selalu menaruh Engkau di depan mata kami supaya kami tidak berbuat salah. Tetapi yang kami lakukan adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Kami terus menjaga hidup kami supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ini menjadi pilihan hidup kami. Kami mau mengambil keputusan untuk melepaskan segala keterikatan dengan dunia ini. Dan kami memilih untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa di sepanjang hari hidup kami sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.